Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Vidian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam rangka menarik minat investasi, para pengusaha Jepang, Kei dan Ren, pimpinan DPR RI menjelaskan secara mendetail mengenai peluang bisnis di ibu kota negara Nusantara. Dorong pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, DPR RI sampaikan peluang bisnis dan investasi kepada 100 pengusaha Jepang, Kei dan Ren di Tokyo, Jepang. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menjadi pembicara kunci dalam seminar tentang Ibu Kota Negara Nusantara untuk menjelaskan secara mendalam tentang peluang bisnis di IKN. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat baik bagi Indonesia untuk mengajak pengusaha Jepang berinvestasi di IKN. Pertemuan tadi ini banyak menjelaskan lebih detail tentang bagaimana proyek IKN itu. Yang kita harapkan Jepang juga bisa ikut berperan di dalam mengembangkan proyek IKN ini. Karena proyek IKN ini sangat penting dan sangat strategis buat Indonesia dan sangat memberikan manfaat kepada wilayah Indonesia Timur dalam rangka juga untuk membangun pemerataan ekonomi nasional kita. Dan kenapa Jepang? Jepang itu sangat di dalam setiap pembangunannya mereka mempunyai berwawasan lingkungan, juga masalah tentang kualitas air, kualitas udara dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menekankan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara. Saat ini, pembangunan sudah berjalan dan progresnya sudah mencapai 22%. Ibu kota Nusantara nantinya dan saat ini sudah diwujudkan. Artinya kita sudah mulai dengan pembangunan dan bahkan progresnya secara keseluruhan itu 22%. Dan ini adalah untuk meyakinkan bahwa Indonesia telah membangun ibu kota Nusantara. Dari Tokyo, Jepang, Ibnur Khalid Yunus, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, sebagai upaya untuk mempersiapkan bonus demografi tahun 2030 mendatang, DPR RI berharap pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan pendidikan vokasi. DPR RI mendorong link and match antara industri dan pendidikan, sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap maksimal oleh industri dengan memperkuat pendidikan vokasi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan kebutuhan dunia bisnis yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan tenaga kerja ahli yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kemajuan teknologi. Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan bonus demografi tahun 2030 mendatang. Saya meyakini sepenuhnya pemerintah harus menjadi investasi SDM-nya diperbesar lagi agar bonus demografi yang besar hingga 2030-an ini bisa mensuplai kebutuhan industri kita dengan SDM yang mumpuni, ekspor, capacity, dan juga skill. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mendorong transformasi dunia pendidikan untuk menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja. Dunia usaha dapat bergabung dalam pendidikan vokasi sedini mungkin, mulai dari merancang kurikulum, metodologi pengajaran, hingga pada proses magang dan praktik. Dengan begitu, lulusan dunia pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan industri. Selama ini pendidikan vokasi menjadi semacam anak tiri dalam proses pengembangan transformasi pendidikan kita. Nah, ke depan kita berharap pendidikan vokasi yang dirancang nanti berkolaborasi maksimal dengan pihak private sector atau dunia industri, keterlibatan dari dunia usaha dan dunia industri ini sejak dari awal. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap adanya koordinasi seluruh pihak terkait, mulai dari Kementerian PUPR, Pemda Maluku, serta Kementerian Perhubungan dalam memberikan penanganan luar biasa agar mempercepat proses pemulihan pasca gempa Tanimbar. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter yang terjadi di Kepulauan Tanimbar menyebabkan kerusakan infrastruktur yang hebat. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah segera lakukan pemberian bantuan luar biasa untuk perbaikan infrastruktur publik.
Dalam rangka kunjungan kerja ke Kota Ambon, anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mengungkapkan peran dan kolaborasi dari Kementerian PUPR, Pemda Maluku, dan Kementerian Perhubungan sangat diperlukan untuk memberikan penanganan luar biasa agar tidak timbul dampak lain pasca gempa akibat tidak segera dilakukannya proses pemulihan pasca gempa Tanimbar. Jadi kalau ditangani dengan cara-cara yang normal seperti biasa kita membangun, saya pikir ini bahaya. Bahayanya kita takut nanti akan timbul akibat yang lain. Misalkan masalah rumah sakit, apabila tidak cepat dibangun, nanti tidak adanya tempat-tempat orang jika terjadi sakit dan sebagainya akan timbul permasalahan baru. Harus dilakukan sesegera mungkin dengan cara yang luar biasa. Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel E. Indey mengatakan 1 bulan pasca terjadinya gempa di Kepulauan Tanimbar masih ada beberapa sektor yang harus dilakukan perbaikan, terutama sektor fasilitas umum dan pendidikan. Memang prioritas kita ke fasilitas umum tentunya ya, terkait dengan pelayanan publik. Misalnya sekolah, puskesmas yang mengalami kerusakan, dan juga perkantoran-perkantoran pemerintah lainnya. Tetapi juga dengan rumah-rumah warga, karena mereka juga harus kembali. Memang mereka tidak mengungsi ke tempat-tempat pengungsian tertentu ya, ke keluarga aja. Dari Ambon, Maluku, Bimo Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih merupakan hak asasi manusia bagi seluruh manusia. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, dalam sidang bertemakan pembiayaan infrastruktur untuk sanitasi dan layanan air, tantangan triliunan dolar di markas PBB New York, Amerika Serikat pada Selasa 14 Februari 2023 waktu setempat, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pentingnya kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang terkait layanan sanitasi dan air. Akses air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Namun pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kepada perwakilan negara-negara dunia, Puan mengungkapkan akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal tersebut untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada 14 Februari lalu,
Ketua DPR RI honoris causa Puan Maharani menyerukan soal pentingnya pembiayaan negara maju kepada negara berkembang demi pembangunan layanan sanitasi dan air bersih. Di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia, Puan menegaskan soal akses air bersih dan sanitasi yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Sayangnya, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi ternyata membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ada pada sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal pada air bersih dan sanitasi. In Indonesia, according to our law, it is the responsibility of the state to provide access to water facility. This is to ensure affordability of water services. For us, affordability is equally important as availability and accessibility. As government budget can only cover 30% of the total $40 billion required to build water and sanitation infrastructure, we also give priority to state-owned enterprises to build water facility. We are also open for private sector to invest in water facility while keeping water affordability for the consumer. So the question is how to balance between attracting private sector investment with maintaining affordability. To further strengthen global partnership, Indonesia will host the World Water Forum in 2024 under the theme Water for Shared Prosperity. We look forward to your active participation. Through our work, we can make a difference to help deliver clean water and sanitation to the people that we serve. Thank you. Dalam pidatonya, Puan berupaya memobilisasi agar investasi dan pembiayaan SDGs diprioritaskan ke negara berkembang, salah satunya Indonesia. Parlemen memainkan peran penting, baik dari fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Maka, untuk memperkuat kemitraan pengelolaan air global, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 dengan tema Water for Shared Prosperity. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik, DPR RI mengajak legislator di seluruh dunia bersama-sama menciptakan iklim dan kebijakan yang kondusif guna mewujudkan pemerataan air bagi kesejahteraan rakyat. Usai menjadi pembicara dalam kick-off meeting persiapan World Water Forum ke-10 pada 15 hingga 16 Februari 2023 lalu di Jakarta Convention Center, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan, DPR dan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air sebagai panduan konstitusi pokok untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyat atas air bersih dan sanitasi. DPR RI berkomitmen penuh dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut. Sebetulnya semua negara sekarang sedang menghadapi situasi bagaimana mereka menyediakan air yang cukup ya untuk seluruh warga negaranya dalam berbagai aspek. Nah, tentu masing-masing negara punya regulasi yang berbeda-beda ya. Tapi prinsip sebetulnya adalah bagaimana seluruh warga negara masing-masing negara di dunia ini untuk kiranya bisa mengakses air itu dengan mudah dan murah tentunya. Seperti kita ketahui manusia jumlahnya terus bertambah tetapi sumber daya air ini berkurang. Ini adalah tantangan bagi seluruh negara sehingga diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting. Bagaimana supaya kita secara bersama untuk memperkuat diri bisa menyediakan sumber daya yang cukup buat seluruh warga negara kita masing-masing. Perjuangan belum selesai. Upaya memperjuangkan kebutuhan mendasar setiap masyarakat yang dilakukan DPR perlu ditindaklanjuti dengan serius. Karena meski terdengar sederhana, aktivitas keseharian manusia tidak bisa lepas dari sumber daya air. Pengelolaan dan pemenuhannya adalah mutlak tanggung jawab bersama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo merespon anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2022. Jokowi memastikan pihaknya akan mengevaluasi isu-isu pemberantasan korupsi. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, menurunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 menjadi titik terendah sejak tahun 2015. Perolehan ini juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, atau turun 14 tangga dari tahun 2021 yang menempati ranking 96. Anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, mendorong perlu melibatkan masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak wawancara rekan kami, Nazia, dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa di tahun 2022 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun dan ini menjadi sorotan publik. Tak hanya menjadi sorotan publik, ini juga menjadi perhatian dari Presiden kita Joko Widodo. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penyebab dari menurunnya IPK Indonesia ini, kita akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Supriyansa dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Baik Pak, terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menurun ini, sebenarnya apa sih penyebabnya? Jadi indeks persepsi korupsi di semua negara itu mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Nah, itu disebabkan ada beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa di semua negara itu ketika pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya agak lengah, maka disitulah kecerdasan yang punya otak yang selalu ingin memanfaatkan uang negara secara tidak benar, maka di situ lincah untuk berbuat. Satu. Yang kedua adalah yang kemungkinannya orang-orang yang berperilaku seperti koruptor ini, maka dia bisa melihat kira-kira, oh kira-kira kalau saya lakukan ini yang memungkinkan saya hanya dijerat hukuman yang sedikit, rendah hukumannya. Maka itu juga adalah bagian daripada yang membuat orang melakukan tindakan korupsi. Tetapi di Indonesia saya rasa apalagi Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi selalu memantau semua aparat penegak hukum terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, olehnya itu kita bangga ketika Pak Presiden meminta kepada kepolisian, meminta kepada Kejaksaan Agung, meminta kepada KPK untuk berbarengan, untuk secara bersama-sama dengan caranya masing-masing untuk melakukan penanggulangan terjadinya yang namanya korupsi, maka semua sudah melakukan pencegahan. Sudah ada tindakan program pencegahan selain daripada tindakan represif yang dilakukan. Represif dilakukan oleh kejaksaan. Kita lihat kejaksaan akhir-akhir ini sangat kuat sekali. Nah, kuat sekali menangkap, melakukan tindakan-tindakan represif terhadap
para pelaku korupsi. Kita bisa lihat tanpa pandang bulu, ditambah dengan tim dari kepolisian, ditambah dengan KPK. Nah, kesemuanya ini adalah ujung tombak Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, kalau dikatakan ada indeks yang menurun, mungkinkah salah satu penyebabnya adalah pelaku korupsinya yang terlalu bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum ini, APH ini mengalami kewalahan-kewalahan dalam rangka memberangus itu. Nah, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, Pak Presiden, menyampaikan kepada aparat penegak hukum sehingga saya yakin dan percaya KPK, Jaksa Agung bersama dengan kepolisian sudah melakukan koordinasi di antara 3 lembaga ini untuk melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Nah, yakin dan percaya bahwa kalau hari ini mengalami kira-kira penurunan, maka yang signifikan atau besok kira-kira naik kepercayaan publik atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi, itu bisa meningkat kembali dengan baik. Kesemuanya itu tergantung daripada kinerja aparat penegak hukum kita dalam rangka memberantas korupsi. Jadi bagi kami, kita melakukan pemantauan secara pengawasan. Pengawasan yang kita lakukan cukup kita mengetahui ada penyampaian dari masyarakat, kami sampaikan kepada mitra kerja Komisi 3. Siapa ke mitra kerja Komisi 3 dalam rangka pemberantasan korupsi? Ya, salah satunya adalah Kejaksaan, KPK, dan kepolisian. Nah, kami telah berkoordinasi terus ini. Jadi Komisi 3 selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kita dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Karena ini adalah yang sangat menghancurkan bangsa ini kalau korupsi masih tumbuh. Karena negara kita kaya sekali negara kita, menjadi miskin karena berkembangnya namanya korupsi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Terakhir nih Pak, langkah ke depan yang akan dilakukan agar lembaga penegak hukum di Indonesia akan lebih semangat untuk mengawasi dan juga tadi menangkap pelaku korupsi di Indonesia ini seperti apa dari DPR sendiri? Ya, saya kira ke depannya ya, gitu ya. Saya kira ke depannya ini aparat penegak hukum ini tidak boleh kita biarkan bekerja sendiri. Mari semua stakeholder termasuk para masyarakat jika mengetahui sesuatu laporkan kepada aparat penegak hukum. Karena kalau kita memulai dari tingkat desa, KPK sudah melakukan pengawasan tingkat desa, pembinaan tingkat desa, kejaksaan juga seperti itu, kepolisian juga melakukan seperti itu sampai ke atas. Berarti kedepannya ini 3 lembaga yang menjadi ujung tombak kita dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia ini, kalau ini disuplai informasi dan data oleh masyarakat dan ditambah kesadaran kepada mereka-mereka yang mengerjakan pekerjaan tender, pengerjaan proyek-proyek pemerintah baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai nasional dilaksanakan dengan baik, maka yakin dan percaya ini bisa kita atasi dan kasih menurun lagi tindakan-tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke ya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota dari Komisi 3 yaitu Bapak Supriyansa terkait dengan penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dan tadi disebutkan bahwa memang penurunan dari IPK Indonesia ini merupakan tanggung jawab dari seluruh pihak di Indonesia. Bukan hanya merupakan tanggung jawab dari aparatur hukum negara, tapi juga merupakan kewajiban dari warga negara sebagai warga negara yang baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk memberantas korupsi itu memang harus diperlukan koordinasi yang tepat dan juga dari masyarakat sendiri untuk dapat membantu para aparatur negara memberantas dari korupsi. Dan sekian laporan saya Nazia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik.
keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI kritik keras kebijakan Gubernur NTT, siswa masuk pukul 5 pagi. Pemirsa, di sini disoroti Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda yang menolak usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait jam masuk sekolah di wilayahnya yang dimajukan menjadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Alasan utama penolakannya yaitu karena akses atau jarak ke sekolah di NTT yang masih jauh, sehingga usulan itu hanya akan menyulitkan para siswa. Ada banyak cara tentunya pemirsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan selain memajukan jam masuk sekolah. Alih-alih memajukan jam masuk, pemerintah bisa memundurkan jam pulang sekolah. Di sini Syaiful Huda juga meminta agar usulan itu dibicarakan terlebih dahulu dengan Kemendikbudristek. Kebijakan untuk sekolah tingkat menengah ke atas seperti SMA atau SMK memang ada di pemerintah provinsi. Dan menurut Huda perlu adanya analisis secara objektif berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis terkait usulan tersebut. Dirinya menginginkan tentu agar Kemendikbudristek langsung mengambil sikap soal itu. Dapat Anda saksikan pemirsa, berita ini juga disoroti di Berita 1 salah satunya yang disebutkan bahwa sebagaimana kita ketahui Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat sebelumnya mengusulkan agar jam masuk sekolah peserta didik setingkat SMA di wilayahnya dimajukan menjadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Menurutnya budaya masuk sekolah lebih pagi ini bertujuan untuk mengasah kedisiplinan dan etos kerja para peserta didik. Bagaimana tanggapan dari pemirsa? Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yakni ramai gerakan stop bayar pajak. DPR RI dorong pemerintah segera kembalikan kepercayaan publik. Isu boikot membayar pajak belakangan ramai disuarakan di media sosial setelah muncul adanya kasus penganiayaan seorang remaja yang diduga dilakukan oleh anak dari satu pejabat pajak yang kini sudah mengundurkan diri. Aksi pamer harta berupa motor dan mobil mewah juga dilakukan anak pejabat pajak tersebut yang menuai reaksi negatif publik.
Nah, pemirsa, terkait hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengajak masyarakat untuk senantiasa membayar pajak dan melaporkannya sebagai bentuk komitmen gotong royong kita dalam membangun negeri yang pengelolaannya harus dikawal dan dijaga bersama-sama. Mengingat tentu pemirsa selama ini pajak memberikan manfaat kepada masyarakat lewat berbagai layanan dan juga fasilitas publik. Di sini disebutkan juga Putri mengingatkan bahwa manfaat pajak jangan sampai berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Putri mendesak pemerintah wajib segera mengembalikan kepercayaan publik, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, di sini salah satunya ada media Pikiran Rakyat yang memberikan pemberitaan mengenai hal ini. Disebutkan Putri menegaskan bahwa penerimaan pajak secara berkala diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan juga diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, menanggapi hal ini, DPR RI tentunya siap senantiasa membuka pintu untuk menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI kritik keras kebijakan Gubernur NTT siswa masuk pukul 5 pagi. Serta ramai gerakan stop bayar pajak. DPR RI dorong pemerintah segera kembalikan kepercayaan publik. Sekian dari saya Elisa Purba dan kembali ke rekan Fitian. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Onilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.